topik 3 dan topik 4 ya. Insya Allah ini mana ya, ini topik-topik kita selama 16 minggu ke depan sudah kita kurangi 2 tatap muka ya, sehingga tinggal 14 kegiatan ke depan. Nah, ya, ini kegiatan kita ada topik 1 ya, tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Ya, topik ini selalu harus ditaati oleh mahasiswa dengan alur merdeka. Dan setiap kegiatan yang di sini Anda ada yang harus mengsubmit tugas, ada yang tidak. Ya. Kemudian topik 2 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada identitas manusia Indonesia, dan yang kemudian ada ujian tengah semester. Saya tidak tahu kenapa UTS-nya ditaruh setelah tema 3. Saya manut saja ya. Jadi nanti tolong ini jangan ditanyakan Pak Samsul, Pak kenapa tidak setelah T2. Ini sudah aturannya begitu, ya sudah kita ikuti saja. Kemudian topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Topik ini sebenarnya tidak banyak ya, materinya sedikit saja yang harus Anda pelajari, tetapi Anda justru banyak kegiatan dimulai dari M pertama, yaitu mulai dari diri dan kemudian bagaimana aksi nyatanya. Kemudian nanti kita akhiri dengan UAS ya, ada UAS. Nah, apa tugas-tugasnya? Pak Samsul mencoba merangkum di tabel ini. Nanti ini saya share kepada ketua kelas hanya sebagai ancer-ancer saja dari mahasiswa. Jadi topik 1 kita harapkan minggu ini selesai. Artinya bahwa semua tugas yang ditagihkan kepada topik 1 itu harus sudah terunggah pada paling tidak akhir minggu depan lah. Karena minggu depan Anda ke lapangan ya, akhir minggu depan Anda ke lapangan BPL, maka akhir minggu depan. Anggaplah ini minggu ke-1, kan ini 2 kali pertemuan tatap muka, yang dulu 1-2, kemudian yang sekarang adalah 3-4. Nah, tapi untungnya Anda minggu depan Anda BPL, dan saya kira semua tugas-tugas yang berkaitan dengan topik 1 diharapkan sudah selesai, bukan minggu ini ya, minggu depan. Saya belum cantumkan tanggal di sini. Nanti kita beri tanggal saja, semua tugas berakhir pada tanggal itu. Jangan sampai nanti ketika kita masuk ke topik 2, Anda masih punya tagihan untuk topik. Nah, di sini kegiatannya T1, T2 sampai T7. Itu ada aksi nyata. Pak Samsul sudah rangkum dari LMS itu mengenai tugas-tugas yang harus Anda unggah di LMS. Ya. Kemudian yang pertama adalah tugas refleksi. Ini bentuknya teks ya, teks lupa ini. Nah, kenapa Pak Samsul tambahkan bentuk tugas di sini? Misalnya tentang ini lembar kerja 1.2 demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional. Di sana banyak pilihan. Ada video, ada PDF, ada apa. Pak Samsul untuk mata kuliah ini Anda diminta untuk membuat podcast. Ya, saya ulangi lagi, Anda membuat podcast, tentu podcastnya dibuat sebaik mungkin supaya begitu mendengar atau menonton podcast Anda,
orang mengerti tentang bagaimana demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan di Indonesia menurut Anda. Nah, podcastnya ini karena podcast ya Anda ratulah pakai bagaimana sederhananya ya. Sederhana saja pakai HP biasa enggak apa-apa ya, pakai HP biasa enggak apa-apa, kemudian direkam mungkin lamanya jangan sampai lebih dari berapa ya, 10 menit terlalu lama ya. 10 menit terlalu lama. Video mungkin ya maksimal 10 menit gitu ya podcastnya. Nah, bagaimana membuat podcast? Anda nanti masing-masing mahasiswa satu menjadi narasumber, kemudian ngajak teman yang lain sebagai pewawancara. Ya, jadi apa namanya? Anda silakan Anda mencari partner, teman, tolong yang wawancarai saya yang berkaitan dengan tugas lembar kerja 1.2. Bentuknya dalam bentuk podcast. Kemudian untuk lembar kerja 1.3 bentuknya teks. Yang ini nanti diunggah dalam bentuk PDF seperti biasa. Kemudian lembar kerja 1.4 koneksi antar materi, Anda dibuat mind mapping, tetapi mind mappingnya dijelaskan memakai video. Jadi ada dua ya tugasnya berarti. Satu membuat mind mapping, ya mind mapping. Kemudian mind mapping itu Anda jelaskan dalam video. Kalau ini tidak harus podcast, Anda bisa membuat ceritanya sendiri. Nah, panjang videonya saya kira mungkin 5-10 menit saja. Masing-masing mahasiswa jangan lama-lama ya. Sekitar 5 menit. Atau ada ketentuan yang lain Pak Samsul tidak tahu. Nanti supaya saya cermati. Ini jadi di bagian kanan ini, misalnya nanti lembar 1.1 itu bentuknya teks ya. Refleksi ini yang kurang, di atas mestinya ada teks di sini ya, ada teks. Kemudian lembar 1.3 bentuknya dalam bentuk podcast, Anda mengajak partner. Kemudian 1.3 bentuknya teks, kemudian 1.4 mind mapping dalam video. Jadi membuat mind mapping, kemudian Anda jelaskan memakai video dengan animasi-animasi yang menarik. Kemudian lembar kerja 1.5. Nah, ini diharapkan semua tugas itu sudah tersubmit paling lambat minggu keempat. Kalau ini minggu ke-1, ini minggu ketiga, maka akhir minggu keempat ini harus sudah Nah, baru kemudian nanti kita akan melanjutkan ke topik 2. Ya, topik 2 tadi Pak Samsu sudah sampaikan. Topik 2 itu adalah tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sama, saya kira kegiatannya ada mulai kita memakai alur merdeka sama. Nah, tugasnya juga sudah Pak Samsul jelaskan di sini. Mungkin agak mirip bentuknya dengan topik 1. Ya. Jadi, nah topik 2 ini mestinya ada 4 pertemuan ya, 4 tatap muka, 4 kali pertemuan. Karena itu nanti semua tugas itu harus selesai paling lambat minggu ke-8. Ya, minggu ke-8. Saya belum tambahkan tanggalnya di sini, nanti akan saya tambahkan tanggalnya. Paling lambat tanggal berapa itu harus diunggah. Ya, semua tugas-tugas itu. Meskipun Anda punya waktu 4 minggu ya, 5, 6, 7, 8, saya berharap setiap minggu ada progres. Tugasnya jangan ditumpuk di belakang. Ya, jangan suka menjamak takhir tugas. Ya, jadi jangan dijamak takhir ya. Jamak takdim boleh enggak Pak? Ya kalau mau cari agak berat silahkan di jamak takdim. Sudah ikuti sajalah waktu yang ada, itu saja sesuai dengan alur masing-masing. Nah, minggu ke-8, 5-8 topik kedua, tugasnya juga sama dengan tadi, ikuti yang ada di LMS ya.
Ini dalam bentuk teks ada 2.2, ada refleksi kritis pilihan sebagai guru mulai dari diri sendiri. Kemudian untuk kolaborasi pemikiran ini kita tugasnya juga dilaporkan dalam bentuk teks PDF, lalu yang demonstrasi kontekstual pakai podcast, yang lembar kerja 2.2 memakai mind mapping dalam bentuk video seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya. Kemudian topik 3 ya akan kita laksanakan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-11 ya, atau pertemuan ke-9 sampai dengan 11. Jadi begini saudara, pertemuannya kita kan ada digabung dua pertemuan tiap minggu, tetapi tugasnya ya yang harus Anda kerjakan mengikuti minggu saja. Ya, mengikuti minggu saja, tidak mengikuti pertemuan itu. Jadi karena mengikuti minggu kan berarti Anda punya waktu lebih longgar daripada kita paksakan 1 minggu semua tugas harus selesai. Gitu ya. Topik 3 ini agak berbeda untuk demonstrasi kontekstual.